Shalom, puji Tuhan, kembali bertemu dalam pengajaran online malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kembali Tuhan kumpulkan untuk kami semua boleh belajar tentang firman-Mu. Berkata-kata buat kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar dimanapun berada. Kami percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan tidak terbatas oleh jarak, waktu, tempat. Engkau hadir. Firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Tuhan ada, hadirat Tuhan turun, maka sesuatu yang dahsyat, ajaib akan kami alami dan akan kami terima. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam ini saya akan bagikan 3 resep kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan membutuhkan lebih banyak hati. Saya berdoa Bapak Ibu, suami istri yang kebetulan mendengar pengajaran firman hari ini. Hal pertama supaya pernikahan kita berbahagia, pernikahan kita terus mengalami kebahagiaan, maka persiapkan diri saudara, baik suami maupun istri, untuk lebih banyak hati. Karena pernikahan itu membutuhkan lebih banyak hati. Kita seringkali mendengar banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang tidak enak hati. Nah saudara, itu semua bicara tentang hati. Yang dimaksud dengan hati di sini adalah bagian terlembut dalam diri kita. Ini bagian dari kita yang berisikan kasih dan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa hati itu berisi kasih dan belas kasihan, maka hendaklah pasangan suami istri di dalam melakukan segala sesuatu atau sering-seringlah berbuat sesuatu berdasarkan suara hati. Karena suara hati itu biasanya paling menyentuh untuk sebuah relation, untuk sebuah hubungan. Sebab dari itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi pasangan-pasangan untuk mempersiapkan hati yang lebih banyak, dalam arti kita tidak gampang-gampang kecewa, kita tidak gampang-gampang kemudian sakit hati, kita nggak gampang-gampang kemudian untuk bad mood dan sebagainya. Karena ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa pernikahan itu membutuhkan lebih banyak hati, maka saya berdoa saudara dicukupkan dengan hati yang melimpah, kapasitas hati yang bertambah. Karena saya percaya ketika seseorang memiliki hati yang besar, maka dia punya pikiran yang besar dan dia punya hidup yang besar. Semua diawali dari hati. Yesus pernah berkata kepada murid-murid, "Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Untuk survive, untuk mengalami kemenangan, untuk bisa bertahan, maka bukan sekedar otak kepandaian, tapi tulus juga bicara hati. Ya, untuk memenangkan kehidupan, untuk supaya pernikahan, tahun-tahun pernikahan kita yang sedang kita jalani tetap langgeng, tetap berbahagia, maka kondisi hati itu sangat dibutuhkan. Dan saya berdoa
Bapak Ibu, setiap pasangan memiliki lebih banyak hati dalam menghadapi pasangan kita masing-masing. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, resep kebahagiaan kedua dari sebuah pernikahan adalah pernikahan membutuhkan lebih sedikit diri. Artinya, saya seringkali sampaikan, ketika kita masih sendirian, ketika kita masih single, mungkin kita bisa mengatur hidup kita dengan agenda kita sendiri, dengan kesibukan-kesibukan atau hobi-hobi atau kesenangan-kesenangan secara pribadi. Tetapi saya mau beritahu, ketika kita masuk dalam satu pernikahan rumah tangga menjadi satu keluarga, maka setiap pasangan membutuhkan lebih sedikit diri. Artinya tidak bisa lagi sebebas seperti ketika kita masih single. Karena dalam hidup kita ada seseorang dalam 24 jam yang sedang kita jalani, ada seseorang yang menemani dan menanti kita. Sehingga kita mesti memberi perhatian lebih besar kepada pasangan kita. Berusahalah sedapat mungkin atau berbuat lebih banyak untuk pasangan kita, untuk membahagiakan, untuk memberi kesenangan, sukacita bagi pasangan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, keberadaan diri kita harus lebih sedikit lagi dibandingkan dengan pada masa-masa yang dulu waktu masih single. Dan saya percaya ketika setiap pasangan mengerti, maka pasangan atau pernikahan kita akan aman. Karena salah satunya terpuaskan, ya. Rasa kebutuhan dari pasangan kita sedikit banyak sudah terpuaskan lewat kehadiran, lewat waktu yang kita beri. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pernikahan membutuhkan lebih banyak iman. Ada banyak hal yang dapat memicu pertengkaran, namun sebagian besar berasal dari kurangnya iman. Sebab itu saya tekankan bahwa pernikahan membutuhkan lebih banyak iman. Apa yang menjadi penyebab sebuah pertengkaran? Apapun itu, kalau kita pelajari, kalau kita benar-benar menyelidiki, maka dasar utama adalah karena kurangnya iman dari setiap pasangan. Oleh karena kurang iman, maka kita mengkhawatirkan kondisi keuangan kita. Dan ketika kita mulai mengkhawatirkan, maka yang terjadi adalah kita bisa mengeluh. Dan lebih dalam lagi, kemudian kita menyalahkan pasangan kita. Oleh karena kurang iman, kita khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Padahal kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup pelihara, Tuhan yang membentuk kita sejak dari kandungan. Bahkan Tuhan yang sudah menetapkan jalan-jalan hidup kita.
Tetapi karena kurangnya iman, maka ini bisa menjadi pemicu sebuah pertengkaran. Sebab itu saya dorong Bapak Ibu, pasangan suami istri, untuk tingkatkan iman Anda. Ketika Anda meningkatkan iman Anda, maka itu artinya saudara mengandalkan Tuhan atau menyerahkan atau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, adil dan benar. Bapak Ibu melakukan tugas bagiannya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan saya percaya ketika pasangan suami istri mengerti akan resep ini, bahwa pernikahan membutuhkan lebih banyak hati, sehingga tahan uji, tahan goncangan, tidak mudah goyah, punya iman yang kuat, dan dapat menguasai diri, maka pernikahan diberkati dengan kebahagiaan. Biarlah pengajaran ini memberkati kita semua, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga pernikahan kita menjadi berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan firman-Mu, pengajaran ini. Latih kami untuk kami punya banyak hati menghadapi kehidupan dalam rumah tangga dan pernikahan. Untuk kami lebih sedikit diri dalam menjalani kehidupan, sehingga kami punya banyak waktu untuk memperhatikan, berbuat sesuatu kepada pasangan kami. Dan yang ketiga Tuhan, tambahkan iman, supaya kami teguh, kuat, bersatu, sehati, sefikir dalam segala sesuatunya. Berkat-Mu melimpah atas setiap rumah tangga, atas setiap pernikahan, pasangan suami istri yang malam hari ini mendengar. Tuhan berkati dengan keharmonisan, dengan kasih mesra, perkawinan Kana ada di tengah-tengah mereka. Berkat melimpah, kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan mengalir atas setiap kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati.